Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas Mikro 1. Mohon maaf ini Bu Anggari terlambat untuk membuat video mikro. Mohon pemaklumannya. Baik, jadi pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai consumer behavior atau perilaku konsumen. Slide ini sudah saya berikan ya kepada teman-teman, jadi bisa sambil dibaca-baca. Saya hanya menjelaskan bagian penting-pentingnya aja. Gitu. Jadi kenapa sih kita harus mempelajari perilaku konsumen gitu kan pertanyaannya. Tanpa kita sadari banyak perilaku kita itu yang mengarah pada kajian ekonomi mikro. Gitu. Jadi yang akan kita pelajari ya itu adalah pilihan-pilihan konsumen, kemudian ada budget constraint, ada pilihan konsumen, kemudian budget line juga. Jadi budget line dan budget constraint itu sama, hampir sama, yaitu batasan anggaran gitu ya. Kemudian kita juga akan mempelajari mengenai indifferent curve gitu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan indifferent curve gitu kan? Nah, ini kita mulai di indifferent curve. Indifferent curve ini atau kurva indifferent ini menunjukkan kombinasi di antara pilihan dua buah barang yang menunjukkan kita itu ada di level kepuasan yang sama. Jadi indifferent curve itu bagian sumbu X itu menunjukkan barang A dan di bagian sumbu B itu menunjukkan barang B. Kemudian apabila ada di suatu titik pertemuan antara pilihan di barang B dengan barang A itu akan menunjukkan kepuasan yang sama. Gitu. Nah, contohnya ini. Ini. Kemudian misal si A itu memilih atau punya pilihan itu pada titik G. Kemudian si B, si Budi misal ada punya pilihan di titik A. Kemudian si Cici misal punya pilihan di titik C gitu ya. Oke, jadi siapakah di sini yang mempunyai kepuasan yang lebih besar? Gitu. Kalau di dalam kurva indifferent itu semakin ke kanan kurvanya, maka dia akan mendapatkan kepuasan yang lebih besar. Ya jelas dong, tentu. Misal kita ambil contoh di E ini ya, titik E ini kan adalah titik yang paling kanan. Di titik E ini sama dengan titik D ya. Ini kalau ditarik garis lurus gitu, itu dia mempunyai kepuasan yang sama di titik E dan titik D. Begitu juga dengan titik ini, tiga titik ini. Si misal Dodi itu punya pilihan di titik B. Dia bisa memilih mendapatkan 50 baju di dalam satu minggu atau pilih 10 makanan di dalam satu minggu gitu. Kalau Dodi memilih 50 baju semua-semuanya maka dia hanya mempunyai atau dia hanya mendapatkan 10 baju gitu. Mempunyai kepuasan yang sama dengan di titik H. Di titik H ini dia beli 40 baju, kemudian, oh tidak ya, tidak bisa ya. Ini harusnya garis lurus nih. Coba kita next kan untuk lihat garis lurusnya. Di dalam kurva indifferent, ketika, nah kita B dengan H tidak satu garis ternyata. Yang satu garis itu ada di BA dan D. Oh, BA dan D ini ternyata satu garis apabila ditarik. Ternyata E bukan sama dengan D. Gitu. Oke, jadi di titik A, di titik A, di titik B, dan di titik D itu mempunyai kepuasan yang sama. Kombinasi BAD itu menunjukkan kepuasan yang sama dalam satu garis. Garis ini namanya garis indifferent curve. Kurva indifferent yang menunjukkan kepuasan yang sama apabila ada di satu garis. Kemudian
Di sini keterangannya E itu bisa lebih dipilih daripada garis GO1 ini, ya jelas. Karena di titik E ini, titik E mempunyai kepuasan yang lebih tinggi daripada titik-titik yang lain. Karena titik E ini ada di titik yang paling kanan. Gitu. Jadi membacanya indifferent curve itu seperti itu. Kalau ditanya mana sih kepuasan yang menunjukkan mana sih titik yang menunjukkan kepuasan yang paling kecil, tentunya titik yang menunjukkan kepuasan yang paling kecil ada di D, ada di G, karena dia hanya mampu untuk memenuhi kepuasannya sebesar 20 baju dan 10 makanan gitu. Nah ini ada di keilmuan murni ya, jadi nanti coba kita kaitkan dengan keilmuan Islam. Bagaimana kira-kira kalau apakah iya sih orang yang hanya mampu membeli 20 baju misalnya, mempunyai 20 baju dan 10 makanan itu rasa syukurnya atau qanaahnya itu penerimaannya itu lebih kecil daripada yang lain. Apakah iya seperti itu atau memang ada orang yang sebegitu bersyukurnya merasa cukup qanaah tadi, jadi meskipun dia hanya mampu mengkonsumsi sesuatu di titik G, dia sudah merasa cukup. Berbeda lagi dengan seseorang di titik E, kalau dia masih merasa kurang dengan konsumsinya yang sudah besar, ini juga tidak bisa disebut puas. Gitu. Jadi kalau dalam kajian ilmu murni itu kepuasan seseorang atau merasa cukupnya seseorang itu ditentukan dari berapa banyaknya barang yang dia sudah konsumsi. Kalau di kajian mikro Islam itu seberapa puasnya seseorang konsumen itu ditentukan dari dirinya sendiri, seberapa besar dia sudah merasa cukup akan pola konsumsinya gitu. Oke, jadi indifferent curve ini bergerak ke bawah, ke kanan bawah. Kemudian titik yang atas dan kanan itu merupakan titik yang lebih banyak membeli barang atau mengkonsumsi barang. Jadi diasumsikan dalam keilmuan murni dia akan merasa lebih puas gitu. Kemudian coba mana kurva lagi ya. Oke. Jadi indifferent curve ini, kurva indifferent curve ini memang didesain untuk menunjukkan titik-titik pada kurva yang menunjukkan kepuasan yang sama gitu dari dua kombinasi. Jadi di dalam satu kurva indifferent seperti yang Bu Angga sebutkan tadi mempunyai kepuasan yang sama. Kemudian kurva indifferent juga kurva indifferent juga tidak dapat bersilang ya, tidak dapat berpotongan dengan satu kurva indifferent dengan kurva indifferent yang lain, itu tidak bisa. Oke. Jadi di dalam kurva indifferent ini diasumsikan bahwa apabila kita sudah menukar satu barang dengan barang lain, berarti ya sudah, kita tidak bisa mendapatkan semua barang itu secara bersamaan. Misal saya ya pengen 50 baju, ya pengen 50 makanan, 50 porsi makanan, itu tidak bisa. Karena apa tidak bisa? Karena kita terkendala oleh budget line atau budget constraint atau kendala anggaran gitu. Ini yang Bu Angga dijelaskan tadi. Jadi kurva U1, U2, U3 ini adalah kurva indifferent ya. Dan titik-titiknya ada di sini. Misal di sini ada titik baru lagi, maka di titik yang baru itu mempunyai kepuasan yang sama dengan titik D. Jadi satu garis itu mempunyai kepuasan yang sama. Semakin ke kanan, orang akan cenderung lebih memilih yang paling kanan karena dia mempunyai
preferensi memilih yang lebih banyak. Tapi tetap disesuaikan dengan budget constraint atau budget lain. Di titik A itu lebih dipilih daripada titik B, dan titik B lebih dipilih daripada titik D gitu. Karena dasarnya adalah konsumsi yang lebih banyak. Nah, ini salah. Different curve itu tidak bisa bersilang atau tidak bisa bercatokan. Jadi, tidak bisa seperti itu. Ya. Karena kita hanya mempunyai suatu sumber daya uang yang bisa digunakan untuk memilih barang-barang tersebut, masing-masing barang tersebut. Maaf, ada gangguan. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah masih di consumer preferences tadi, pilihan-pilihan konsumen. Jadi kalau kita itu mau menambah gitu ya, menambah makanan dari satu porsi makanan. Kalau kita di titik A, pengertiannya, kalau di titik A ini kita punya 16 potong pakaian, tetapi kita hanya punya food itu makanan, satu unit makanan per minggu di sini keterangan. Kemudian kalau kita mau kalau kita kalau kita mau mengganti atau kita mau menukar makanan kita, nambah gitu loh makanan kita dari satu unit ke dua unit, berapa sih unit pakaian yang kita akan korbankan? Ternyata menurut kurva indifferent ini, kita itu harus mengorbankan 6 unit pakaian kita untuk tambahan satu pakaian, untuk tambahan satu makanan. Ya, gitu. Jadi kita harus menekar konsumsi pakaian kita selama seminggu itu 6 untuk mendapatkan tambahan satu unit makanan. Kemudian kurvanya ini semakin landai. Ternyata setelah kita punya 2 makanan, untuk tambah ketiga makanan, kita tidak harus menukar sebanyak 6, tapi hanya 4. Hanya dikurangi 4. Baju untuk nambah dari 2 ke 3. Kemudian untuk nambah pakaian untuk nambah makanan dari 3 ke 4, kita hanya perlu menukar sebanyak 2. Lanjut, untuk kita menukar makanan dari 4 ke 5, nambah dari 4 unit makanan ke 5, kita hanya menukar sebanyak satu pakaian untuk tambahan satu makanan. Jadi di titik yang paling rendah ini, mungkin ini 3 ya. Coatingnya itu pakaiannya itu 3, kemudian foodnya itu 5. Menurut kurva ini. Nah, ini apa? Marginal rate of substitution itu ya, jadi jumlah apa yang kita korbankan gitu ya untuk mendapat tambahan satu unit yang lain gitu ya, kayak tadi kita harus mengorbankan 6 pakaian kita untuk mendapatkan tambahan makanan dari satu unit ke 2 unit gitu. Nanti kalau kita udah punya 5 pakaian, maaf, kita udah punya 5 makanan, mau nambah ke 6 ini ternyata nggak harus ngurangi sampai 6. Kalau harus ngurangi sampai 6 ini mas nanti kita. Ternyata cuma satu aja yang perlu dikorbankan. Nah, itu. Jadi itu dihitung dari slope-nya, kemiringannya indifferent curve. Begitu. Tergantung slope atau kemiringannya indifferent curve. MRS-nya, waduh, ini nanti mulai menghitung-hitung ya. MRS ya, marginal rate of substitution yang harus kita korbankan tadi ternyata 6 di sini tuh 6. Kemudian akhir landai di sini sampai 2 dan akhir landai di sini sampai 1 gitu. Sekarang hitungnya ini delta
C itu maksudnya quotes mungkin ya, dan delta F itu float. Untuk mendapatkan satu tambahan float dari 1 ke 2, harus mengorbankan min 6. Tapi untuk menambah float dari 4 ke 5, kita hanya korban aja satu. Gampang kan? Ini apa ya? Oke, perfect substitute, barang substitusi yang sempurna dan barang komplement yang sempurna. Jadi barang pengganti dan barang pelengkap gitu. Jadi ketika dua buah barang itu saling menggantikan secara sempurna gitu, maka NRS-nya dari satu barang ke barang yang lain itu konstan, itu tetap gitu. Jadi apa ya, misal teh botol, saya sebut merek teh botol Sustro bisa digantikan teh pucuk harum, ya udah, berarti saya itu tidak harus mengorbankan dua buah teh pucuk harum, dua buah teh pucuk, teh apa tadi, teh kota untuk satu buah teh pucuk harum gitu, nggak harus. Jadi kalau perfect substitute, jadi itu bisa menggantikan secara sempurna gitu. Jadi pengorbanan kita itu juga nggak besar-besar banget gitu. Contohnya lagi apa ya? Ya contohnya paling gampang itu makanan. Kemudian kalau dua buah barang itu saling melengkapi, perfect complement ini berarti kan saling melengkapi, sempurna banget saling melengkapi. Kalau nggak ada satunya nggak jalan gitu. Berarti different curve-nya itu nanti ini berbentuk seperti apa, kotak-kotak gitu. Nah ini adalah perfect apa ya namanya tadi, barang substitusi sempurna. Kalau teh pucuk harum, ini contohnya ini jus apel dengan jus jeruk. Sama aja Bu Anggari, nggak ada yang suka semua gitu ya. Ya udah, oke. Satu jus apel digantikan dengan jus jeruk, it's okay gitu. Kemudian misal kalau yang nggak perfect substitusi itu seperti satu mangkok bakso dengan satu mangkok mie ayam gitu ya. Misal Bu Agatha suka banget sama bakso tapi nggak terlalu suka sama mie gitu. Jadi saya rela deh mengorbankan 5 mangkok mie ayam demi satu mangkok bakso gitu. Gitu ya, maksudnya contohnya itu kayak gitu. Jadi pada sesuatu yang kita sangat sukai gitu, kita secara harfiah kita rela gitu berkorban banyak-banyak untuk dia gitu. Jadi ketika apa? Ketika perasaanmu, kamu itu apa rasanya, apa wis, nggak jadi juga nggak apa-apa gitu, misal nggak di UIN Jogja juga nggak apa-apa gitu. Jadi di UNJ juga nggak apa-apa, di UGM juga nggak apa-apa gitu misal. Ya itu namanya perfect substitute. Jadi nggak ada ini, nggak ada yang lebih berat gitu, nggak ada. Kalau lebih berat kayak tadi bakso, saya aduh nggak mau lah mie ayam, meskipun saya harus beli mie ayam 5 untuk satu mangkok bakso, saya mau menukarnya dengan bakso. Itu contohnya tadi yaitu apple juice sama orange juice, sama-sama terserah aja apple to apple untuk di gitu Pak. Kemudian nah ini perfect complement, jadi saling melengkapinya itu banget gitu loh. Kalau saling melengkapinya banget itu apa contohnya ya sih, jelas sepatu kiri dan sepatu kanan ini kan nggak bisa toh, kita kan mending nggak usah pakai sepatu kalau cuma ada kanan toh atau kiri toh gitu. Jadi cara bacanya ya ini di titik-titik sini, satu sama satu, dua sama dua. Kalau ada 3 sepatu kiri ya harus ada 3 sepatu kanan, kalau ada 4 sepatu kiri ya harus ada 4 sepatu kanan gitu. Kalau ada 4 sepatu kiri
tapi hanya satu sepatu kanan, nggak bisa kepakai. Yang kepakai cuma satu pasang. Kalau ada 3 sepatu kiri gitu ya, sepatu kiri, kemudian ada 2 sepatu kanan, ya yang pakai cuma 2, satunya nggak bisa gitu. Jadi 1 titik dengan 1, 2 titik dengan 2, 3 titik dengan 3. Jadi nggak bisa ada yang lain atau nggak bisa berlebihan atau kekurangan. Kalau perfect substitute tadi bacanya gini, 4 ya sama dengan 4. Kalau apel jusnya 4, orange jusnya 0, nggak bisa. Jadi bacanya itu saling menggantikan itu digantikan. 3, 3 sama. Jadi rasanya itu sama, tidak sama seperti tadi. Misal apa ya? Nah ini sepatu baju 16, foot 1 gitu. Terus kalau aku mau footnya nambah 2, clothingnya harus berkurang 6 gitu. Gitu. Karena foot dan baju itu tidak perfect substitusi dan komplement, tidak saling melengkapi dan tidak saling menggantikan. Jadi kurvanya masih bisa diotak-atik. Saya pilih satu mangkok bakso daripada 4 mangkok mie. Itu kan bukan perfect substitusi atau komplement. Gitu sih. Kemudian ini adalah contoh-contoh kasus aja. Kemudian yang ini tadi budget align dan budget constraint ini yaitu limit kita gitu, batasan kita untuk bisa melakukan kegiatan konsumsi pada suatu tingkat harga tertentu gitu. Jadi Bu, apakah bisa sih kita konsumsi barang ataupun jasa terus tapi di luar budget constraint kita? Bisa belanja di luar budget constraint kita tapi pakai utang ya. Jangan. Jadi kalau kita konsumsi ya barang-barang konsumsi itu usahakan dengan sepatu kita, tidak memaksakan. Kalau ini budget constraint itu batasan budget lain ini ya mengindikasikan semua kombinasi kalau dari komoditas yang sesuai dengan income kita. Oke, ini adalah contohnya. Kira-kira bisa kan membayangkan budget align dan budget constraint. Ini nanti budget constraint ini nanti saya jelaskan di video selanjutnya ya. Ya, ini. Nanti kita akan khusus membahas mengenai budget constraint, budget align. Oke. Itu mungkin video ini semoga bisa diterima dan manfaat untuk kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.